Halo Sobat Anggur. Untuk video kali ini judulnya adalah uji coba media tanam anggur tanpa tanah. Sebagai pemula di bidang pengangguran, tentunya sifat keingintahuan saya masih tinggi. Selalu ingin mengetahui media tanam yang mana yang akan memberikan hasil yang terbaiknya. Sudah 2 kali saya melakukan uji coba terhadap media tanam anggur ini. Pertama, dengan 11 bahan penyubur tanah yang videonya sudah tayang sebelumnya, dan hasilnya adalah kurang memuaskan. Perkembangannya lambat, bahkan cenderung diserang berbagai hama seperti kutu putih, sehingga bagian batangnya meringkel-ringkel atau keriting seperti ini, dan juga ada hama thrips. Ini terlihat dari ujung pucuknya atau ujung daunnya makin mengecil dan terus mengecil. Untuk solusinya akan dibuatkan video yang akan datang. Uji coba yang kedua dengan melakukan pencampuran antara sekam bakar dan 11 bahan penyubur tanah dengan perbandingan 1:1 yang diberikan kepada 2 pot anggur, Lendis dan Sanskerta. Hasilnya cukup menggembirakan. Perkembangannya sangat pesat. Dalam video sebelumnya ditayangkan perkembangan selama 50 hari. Rambatan pohon anggurnya sudah mencapai 5 meter. Sekarang saya akan melakukan uji coba yang ketiga, yaitu dengan media tanam tanpa tanah untuk menanam 6 bibit pohon anggur. Bagaimana prosesnya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Untuk uji coba ketiga media tanam anggur ini diperlukan bahan utama dan bahan pelengkap. Bahan utama terdiri dari sekam bakar 1 bagian setara dengan volume 10 liter. Yang kedua, kokopit 1 bagian. Yang ketiga, daun bambu kering 1 bagian. Dan keempat, kohe kambing halus 1 bagian. Ditambah bagian pelengkap berupa 2 bagian
potongan kulit pisang setara dengan 2 liter, ditambah kacing 1 bagian 1 liter, serbuk kulit telur 3 ons, kue perkutut 1 ons, dan untuk menanggulangi hama di dalam tanah, saya gunakan Furadan 3 GR sebanyak 1 sendok teh. Kesemua bahan ini akan saya campur ke dalam wadah besar berupa jolang. Yang pertama akan saya masukkan sekam bakar 1 bagian. Waduh, debunya sangat banyak sekali sobat. Ini debunya. Kedua akan saya campur kokopit. Ini pun debunya pasti banyak, berterbangan seperti ini. Yang ketiga adalah daun bambu kering. Ini pun sama, debunya banyak sekali, tidak jadi masalah. Yang penting happy dan hasilnya memuaskan. Nah, bahan utama yang keempat berupa kohe kambing halus. Ini pun saya campurkan seperti ini. Nah, ini terlihat jolangnya sudah penuh. Inilah keempat bahan utama yang diperlukan untuk media tanam anggur tanpa tanah. Saya akan melakukan uji coba tanpa tanah. Selanjutnya akan ditambahkan bahan pelengkap berupa potongan kulit pisang yang sudah dijemur sebanyak 2 liter. Lalu ditambahkan 1 liter kascing atau bekas budidaya cacing. Ditambahkan sebanyak 1 liter. Pelengkap berikutnya adalah serbuk kulit telur sebanyak 3 ons. Ini pengganti dolomit untuk menetralkan pH. Nah, ini sebanyak 3 ons. Sudah saya timbang tadi. Yang terakhir adalah kohe perkutut sebanyak 1 ons. Untuk kohe perkutut ini tidak mesti harus diberikan ke media tanam ini, karena kebetulan saja saya mempunyai perkutut dan ini limbahnya saya gunakan sebagai penyubur tanaman anggur juga. Nah, terakhir saya akan masukkan 1 sendok Furadan untuk membasmi hama yang ada di dalam tanah. Selanjutnya saya akan menambahkan 1 sendok teh Furadan ke dalam media tanam ini supaya hama-hama yang akan menyerang akar akan mati semua. Semua bahannya sudah lengkap, sudah ada di dalam jolang ini. Selanjutnya akan diaduk merata sebelum dimasukkan ke dalam pot anggur. Sepertinya pengadukannya sudah merata dan siap dimasukkan ke kontainer pertama. Semua media tanam yang ada di wadah jolang sudah dipindahkan ke kontainer besar.
Ternyata baru terisi setengahnya. Kesimpulannya, volume kontainer ini kurang lebih 100 liter. Karena satu jolang biasanya pas untuk mengisi pot 50 liter. Jadi saya harus buat lagi dengan cara yang sama untuk mengisi total 3 kontainer untuk menanam 6 bibit anggur. Pengisian full media tanam ketiga kontainer sudah selesai. Diperlukan 6 wadah jolang untuk mengisinya. Kesimpulannya didapat, berarti volume kontainer besar ini adalah 100 liter. Karena untuk mengisi full pot ukuran 50 diperlukan 1 jolang dan hanya untuk menanam 1 bibit pohon anggur saja. Untuk itu, dalam 1 kontainer saya bisa menanam 2 pohon anggur. Jadi untuk 3 kontainer saya bisa menanam 6 pohon anggur sekaligus. Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah penyiraman jenuh dan perendaman media tanam selama 1 minggu menggunakan pupuk organik cair atau POC apa saja yang kita punya atau yang ada di pasaran. Biasanya saya menggunakan campuran 10 ml Ecoenzym dan 50 ml air redaman kulit bawang dalam 10 liter air bersih. Penyiramannya seperti biasa, seperti ini. Tujuan penyiraman ini supaya media tanamnya bisa terfermentasi dan semua bahan campurannya bisa cepat bersatu atau bersenyawa. Penyiramannya dilakukan terus-menerus sampai airnya benar-benar keluar di dasar pot. Artinya penyiramannya harus jenuh. Pot yang pertama sudah disiram beberapa kali dan air siramannya sudah tertampung di bak penampungan. Sekarang saya akan melakukan untuk pot yang kedua. Pekerjaan penyiraman ini sangat menyenangkan. Di luar pekerjaan rutinitas yang biasa kita kerjakan. Penyiraman yang mempunyai banyak harapan, yaitu memperoleh hasil dari buah anggur yang akan kita nikmati sepuasnya tanpa harus beli lagi di supermarket. Penyiraman jenuhnya sudah dilakukan semua kepada 3 kontainer. Terlihat di sini semua air siramannya keluar dari dasar pot dan tertampung di bak penampungan.
air penampungannya bisa disiramkan lagi ke pot anggur untuk penghematan air siraman dan nutrisi. Inilah gunanya saya membuat sistem seperti ini, supaya bisa dilakukan penghematan terhadap air, baik siraman maupun nutrisi. Dengan telah diperlihatkannya semua bahan-bahan media tanam yang diperlukan untuk penyubur tanaman anggur dalam uji coba ketiga ini, dan penyiraman jenuh supaya bisa terfermentasi sempurna, maka video edukasi ini pun dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.